Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, teman-teman. Mari kita dengarkan. Ustaz tadi udah bawa kitab apa? Itu Mukhtar. Ya, aku dewi ngerti. Bismillah, kita dengarkan bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li jami'il anbiya wal mursalin wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wal ulama wal amilin wa syuhada was-shalihin wa shadiqin wal musannifin ووالدينا ومشايخنا في الدين ولجميع الملائكة المقربين شهدوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Puji yang saya hormati dan sahabat-sahabat PMJ semua, seluruh PMJ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedaya sehat afiat. Amin. Lancar rezekinya. Amin. Diberkahi keluarga rumah tangganya. Amin. Mudah-mudahan sing bojone purik dan bali. Amin. Mudah-mudahan yang punya utang cepat lunas utangnya. Amin. Ya, mudah-mudahan semua dilancarkan segala urusan yang dunia akhirat. Amin. Jadi sebenarnya lagi kurang sehat, awalnya tak meriah. Tapi ingat nasihatnya Imam Sya'rani. Imam Sya'rani ketika belajar ke gurunya, Syekh Zakaria Al-Ansori, izin, Syekh, saya tidak bisa masuk kelas, saya sakit, kepala saya pusing, berat. Karena oke hafalan, banyak hafalan itu sampai udah sih ngepul itu, kepalanya ngepul itu, pusing kepalanya itu soalnya berat. Ya Syekh, saya izin, kepala saya berat, pusing, saya nggak bisa masuk. Kata Syekh Zakaria Al-Ansori, tetaplah masuk kelas, diniatkan untuk berubah, diniatkan untuk sembuh. Maka Syekh Sya'rani, Imam Sya'rani masuk ke kelasnya Syekh Zakaria Al-Ansori, keluar dari kelas, mari sakit kepalanya, sembuh. Tadinya mau izin kalau Kang Puji, kalau izin kemarin udah HP atau kamu izin tadi ya, tadi pagi ya. Tapi alhamdulillah ingat nasihatnya Syekh Imam Sya'rani sama Syekh Zakaria Al-Ansori, mangkat bismillah, niat mari mudah-mudahan sehat. Ternyata alhamdulillah untuk enteng malah sehat. Alhamdulillah, insyaallah sehat afiat. Bapak-bapak semua, saudara-saudara semua yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita membahas tema tentang sing biasa Kang Puji bahas, itu tentang sedekah. Ya, itu sering dibahas. Tapi kita bahas dari sisi yang mungkin yang lain yang berbeda, yang jarang dibahas. Kita ambil dari kisah-kisah minas solihin, kisah-kisah dari orang-orang soleh. Dikatakan oleh Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu rahimahullah, ketika itu beliau meriwayatkan suatu hadis atau membahas suatu hadis yang berbunyi, hadisnya begini. Disebutkan dalam satu hadis, barang siapa yang bersedekah maka ia telah melepas tulang dagu 70 setan. Jadi siapa yang sedekah itu sama dengan melepas 70 tulang dagu setan. Penjelasannya apa? Penjelasannya kalau kita sampai berani sedekah, itu kita telah mengalahkan 70 setan, meremukkan 70 tulang dagunya setan. Dijelaskan, maksudnya adalah ia telah mengalahkan sifat-sifat setan. Ada sifat setan yang nyuruh untuknya pelit. Bisikan kedua, setan yang kedua membisiki, nanti besok kamu butuh ini loh, anakmu besok bayar sekolah, besok istrimu butuh ini anakmu. Setan ketiga nakut-nakuti terus nyuruhnya, jangan sedekah sekarang, besok aja, besok kan masih bisa, besok tunda-tunda terus. 70 bisikan setan itu terus bisiki supaya kita enggak jadi sedekah. Maka orang bisa sedekah itu sudah ngalahkan 70 setan. Setiap sedekah ngalahkan 70 setan. Nah, ketika hadis ini dibahas juga oleh Sahihul Maulid Simtuduro, Imam Ali Al-Habsyi, ketika membahas itu, ada seorang laki-laki jamaah beliau langsung pulang, semangat, aku mau mengalahkan 70 setan, dia ngambil uangnya mau sedekah.
Rasulullah ngalahkan 70 setan. Istrinya bilang, "Mas, penting di sedekah." "Sik Mas, ini butuh kebutuhan loh Mas. Ada gini. Soalnya sedekah ini piye? Saya butuh bayar lagi besok ini." Istrinya ngomong terus. Akhirnya orang sido sedekah. Kalah. Akhirnya nemu ya paling. Bilang begini, "Beb, di rumah saya ada satu setan saya kalah. Apalagi 70 setan." Satu setan di rumah saya kalah. Di rumah ada satu setan saya kalah. Apalagi ngalahkan 70 setan. Gak iso, gak mau. Emang godaannya berat ya. Sedekah itu gak ringan, itu berat. Dikatakan pula bahwa satu suapan dalam perut orang yang lapar, kita ngasih makan orang lapar, satu suap, dikatakan itu lebih utama daripada membangun 70 masjid. Loh, kita ini selama ini bangga-bangga sedekah bangun masjid, wakaf masjid, bangga. Apa wis tahu kita sedekah bangun 70 masjid? Belum pernah. Tapi dikatakan memberi makan orang yang lapar, kayak di Palestina sekarang di Gaza itu orang lapar itu. Di embargo, diisolir, ditutup. Orang-orang lapar itu. Nah, sedekah kepada orang yang lapar satu suap lebih baik daripada membangun 70 masjid. Nah itu. Jadi pahalanya itu, makanya salah satu dari 4 orang yang dirindukan surga. Al-jannatu mushtaqatun ilal arba', kan surga itu rindu 4 orang. Tahlil Quran, hifdzil lisan, mut'imil ji'an, wasa'imin fi syahri Ramadan. 4 orang yang dirindukan surga. 1, orang yang senang membaca Al-Quran. 2, orang yang pandai menjaga lisan. 3, orang yang senang ngasih makan orang lapar. Baru yang keempat, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Makanya ngasih makan orang lapar itu pahalanya besar sekali, lebih baik daripada membangun 70 masjid. Halo? Sore? Lapar ya? Sebentar, sudah disiapkan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam tatkala selesai dari renovasi atau membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim itu selesai. Beliau sholat di setiap pojok Ka'bah 1000 rakaat. Bilang berapa pojoknya Ka'bah itu? 4. Setiap pojoknya 1000 rakaat, 1000 rakaat, 1000 rakaat. Jadi total berapa? 4000 rakaat. Nabi Ibrahim pernah jalan sholat? Salah potongan. Oh, terawih 23 rakaat keter sih kira kok. Jago karya agak tuh. Ternyata abot ya. 4000 rakaat di depan Ka'bah ini. Bukan di masjid-masjid biasa. 4000 rakaat di depan Ka'bah, di setiap sudutnya Ka'bah. Lalu ketika Nabi Ibrahim selesai sholat 4000 rakaat di setiap sudut Ka'bah, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, alangkah baik dan menakjubkan apa yang kamu lakukan itu." Dipuji sama Allah, baik sekali yang kamu lakukan. Akan tetapi sesuap makanan kau masukkan dalam perut orang yang lapar, itu tetap lebih baik daripada ini semua. Subhanallah. Sholat 4000 rakaat di depan Ka'bah dengan satu suap memberi makan orang lapar lebih baik memberi makan satu suap orang lapar. Mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar. Makanya sedekah itu tidak akan mungkin merugikan kita, tidak mungkin. Nah, dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan banyak ayat yang membahaskan itu. Mama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Dan barang siapa barang apa yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, maka Allah pasti menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Mana pesamalu bin sadaqatin baliyasda. Nabi bersabda, tidak mungkin harta berkurang dengan sedekah, tidak mungkin. Bahkan bertambah dan bertambah. Sayyidina Ja'far As-Shadiq berkata, ini masih cicitnya Rasulullah SAW. Kata beliau begini, kadang-kadang datang kepadaku kesempitan rezeki. Maka aku milih dagang dengan Allah, yaitu dengan bersedekah. Jadi dagang dengan Allah dan dagang kepada manusia kadang rugi loh. Kadang rugi karena ditipu sama manusia ini. Tapi kalau dagang sama Allah itu mesti untung, dan dagang kepada Allah itu adalah dengan bersedekah. Makanya kita ini semua para hadirin yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah SWT, di
dianjurkan untuk senang bersedekah dan menjauhi sifat pelit. Karena dikatakan bahwasannya Allah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, Musa, ya Musa, jangan engkau bunuh Samiri. Dia ada seorang Samiri. Siapa? Iya, yang membuat patung sapi, patung anak sapi itu lembu yang disembah. Nabi Musa kan gemes nih, gara-gara Samiri nih umatku jadi syirik kabeh. Ketika akan dibunuh, Allah melarang, ya Musa jangan kau bunuh Samiri, karena dia itu orang yang dermawan. Ini orang dermawan ini, brengsek dermawan. Kan syirik lah itu, ya. Bosnya syirik ini Pak Kali. Kata Allah jangan bunuh karena dia itu orang yang dermawan. Jadi dermawan itu tetap mulia, tetap punya sisi yang Allah pandang, walaupun dia tetap masuk neraka gitu, tapi ada dikasihnya juga tetap ada gitu. Itu orang dermawan. Dikatakan pula makanan orang yang dermawan adalah obat dan makanan orang pelit adalah penyakit. Jadi jangan kalau silaturahim tempat orang yang dermawan disuguhi panganan, mangan sing oke. Obat. Makanan orang dermawan itu adalah obat. Tapi naik pas dolan dari wong sing pelit, mangan hati-hati dari penyakit. Karena makan orang dermawan itu jadi obat, makanan orang pelit itu jadi penyakit. Hati-hati. Ya, hati-hati itu. Makanya dikatakan di sini, suatu hari Imam Syafi'i berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hambal. Setelah makan malam bersama, Imam Syafi'i tidur di kamarnya, masuk ke kamarnya. Di pagi hari, putri Imam Ahmad berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, inikah Imam Syafi'i yang sering engkau agung-agungkan, engkau ceritakan? Inikah gurumu itu?" "Ya, emang kenapa wahai putriku?" Kata putri Imam Ahmad, "Aku telah memperhatikan 3 hal yang janggal dengan gurumu itu, Imam Syafi'i. Pertama, kenapa kalau ketika kita nyuguhkan makanan, dia makannya banyak? Ulama kok nggak waro, ulama kok mangane oke." Itu anak itu wajar loh, anak. Masuk ulama mana long piring, ulama lupa dari Imam Syafi'i. Kedua, ketika masuk kamar, dia nggak bangun sholat tahajud. Soalnya saya nunggu di depan pintu, di depan kamarnya itu. Ngintip, ini semalaman nggak sholat tahajud. Pagi hari dia baru keluar pas adzan subuh, lalu sholat subuh tanpa ngambil air wudhu. Jadi masa opo ini? Sholat subuh kok nggak pakai wudhu? Keluar dari kamar. Kan zaman dulu kan kamar mandi pasti di luar, nggak sekarang. Sekarang kan kamar mandi di dalam, tidur di luar. Turun ini ya, turun ini. Mawin di sini tuh. Kamar mandi di dalam. Maka Imam Ahmad mengajukan kepada Imam Syafi'i 3 hal pertanyaan dari putrinya. Lalu Imam Syafi'i menjawab, "Wahai Ahmad, aku telah makan banyak karena aku tahu makananmu dari sesuatu yang halal, dan kamu orang yang dermawan. Makanan orang yang dermawan adalah obat." Itu Imam Syafi'i, makan orang dermawan adalah obat, dan makan orang yang pelit adalah penyakit. Aku makan bukan agar aku kenyang, tapi untuk berobat dengan makananmu. Aku makan niatnya berobat dengan makananmu. Karena Imam Syafi'i kenal Imam Ahmad ini orang yang sangat dermawan. Ingat tuh, wali itu, sifatnya wali itu yang paling umum 2. Tidak ada wali kalau tidak punya 2 sifat, tidak ada. Semua wali punya 2 sifat ini. 1 dermawan, loman. 2 bakti orang tua. Kalau no wali pelit, kalau ceritanya wali pelit. Wali kok bakhil? Kalau wali bakhil. Wali pasti loman, dan yang namanya wali itu pasti baktinya besar kepada orang tua. Itu. Lalu saya lanjutkan kisahnya ini. Dikatakan, adapun kata Imam Syafi'i, adapun aku tadi malam tidak bangun karena ketika aku meletakkan kepalaku untuk tidur, aku melihat di depanku seakan-akan ada Al-Quran dan hadis. Lalu aku membukakan untukku, Allah membukakan untukku 72 masalah dari ilmu fikih yang hendak aku berikan manfaatnya kepada kaum muslimin. Maka gak ada kesempatan bagiku untuk bangun malam, soalnya belum tidur. Semalaman membahas, menyelesaikan 72 masalah fikih. Dan aku sholat subuh bersama kalian tanpa wudhu. Demi Allah, mataku gak tidur. Jadi aku gak perlu memperbaiki wudhu, memperbarui wudhu. Belum tidur dari Isya itu. Dan aku sepanjang malam terjaga dan tidak batal, sehingga aku sholat subuh dengan wudhu sholat Isya. Sopoha melalui kelasnya para ulama. Dan itu umum,
banyak para ulama begitu. Syekh Abdul Qadir Jailani dikatakan, makanya dia makomnya itu sampai disebut Sultanul Aulia, rajanya para wali. 40 tahun sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Itu imam itu Syekh Abdul Qadir Jailani. 40 tahun. Mau diamalin. Assalamualaikum Isai, Assalamualaikum Dud. Maka tatkala dikatakan Imam Syafi'i ketika singgah di Irak, Imam Syafi'i ketika singgah di Irak, Muhammad bin Hasan mengirimkan beberapa uang dinar kepadanya. Lalu beliau pergi ke tukang cukur untuk mencukur rambutnya. Jadi Imam Syafi'i datang ke Irak sama orang yang mulia, Muhammad bin Hasan memberi beberapa uang dinar kepada Imam Syafi'i. Lalu Imam Syafi'i pergi ke tukang cukur untuk mencukur rambutnya. Ketika tukang cukur baru mencukur separuh rambutnya Imam Syafi'i, tukang cukur ingat ada orang kaya masuk. Lalu tukang cukur itu meninggalkan Imam Syafi'i dan cukur orang kaya kurang ajar. Sedang Syafi'i cukur separuh, mana mau suge, dilayani mau suge, kurang ajar. Kurang ajar. Jadi kejadian oleh Imam Syafi'i. Gula iwang itu. Masalahnya mati orang. Harusnya ulama lebih didahulukan. Orang kaya didahulukan. Mangkal Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mangkal. Tapi sabar, Imam Syafi'i itu orang yang kuat, sabarnya itu kuat sekali itu, sabarnya. Maka ya, kemudian Imam Syafi'i yang tadi dikasih uang dinar, beberapa uang dinar. Satu dinar itu 4,25 gram emas loh. Ya, satu dinar itu 4,25 gram. Satu dinar itu aja ada 4 jutaan ya, sekarang kursnya 4 jutaan. Maka Imam Syafi'i memberikan uang dinar seluruhnya yang dia punya, yang diberikan tadi dari Muhammad bin Hasan, seluruhnya diberikan kepada tukang cukur tadi. Maka akhirnya tukang cukur tadi malu dan berhenti di tukang cukur. Malu deh. Kayak oke deh, malu deh. Pensiun deh. Belajar banget. Ketemu orang dermawan, orang dermawan gak perhitungan. Tapi naik dewe mungkin tidak puji. Mantel manusia. Tak cukur gede. Tinggal payu. Jadi Mas Syafi'i kan orang dermawan sekali. Kasihkan seluruh hartanya, jadi kan mungkin kasihkan harta. Kita kasih bukan ngasih duit, ngasih buku mentah kita. Ini Syafi'i dermawan yang luar biasa. Nah itu makanya bagaimana jadi orang dermawan itu mesti mulia. Rasulullah SAW al-sakhi jahul, orang yang dermawan tapi bodoh, ahabbu ilallah minal abidin bakhil. Jadi orang yang dermawan bodoh itu lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah tapi pelit, ahli tahajud, ahli sholat, ahli baca Quran, ahli poso tapi pelit. Allah lebih senang mulai bodoh gitu, ya pintar-pintar banget orang. Dulu pengajian yo sejamin dong masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi orang dong deh. Kalau kira paham gitu, walaupun dia nggak paham, pokoknya gitu. Tapi loman, tapi dermawan itu lebih dicintai Allah. Si sekup ngaji tapi pelit, enggak, Allah nggak suka itu. Lebih suka yang bodoh tapi dermawan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, as-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat kepada manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Ba'idun minan nar, jauh dari api neraka. Wal bakhilu, dan orang bakhil, ba'idun minallah. Orang bakhil itu jauh dari Allah. Orang pelit itu jauh dari Allah. Milo nek orang nek jenengan minta doa, jangan minta doa sama orang pelit, karena dia itu jauh dari Allah. Jangan minta doa sama orang pelit. Ba'idun minan nas, dijauhi sama manusia. Ba'idun minal jannah, orang pelit jauh dari surga. Qaribun minan nar, dan dekat dengan neraka. Itu hadisnya begitu, disebutkan begitu. Orang kaya yang pelit hidup di dunia seperti hidupnya orang fakir. Orang kaya, sing pelit, kaya tapi pelit, itu hidupnya di dunia seperti hidupnya orang fakir. Maksudnya apa?
Dia kaya hartanya, tapi seperti orang fakir, kurang terus. Benar nggak? Orang kaya si fakir itu, orang kaya yang pelit itu kayak orang fakir, kurang terus. Dan dihisab di akhirat seperti hisabnya orang kaya, sebab hartanya banyak. Namanya juga orang kaya. Di dunia uripe tertekan terus seperti orang fakir, tapi di akhirat hisabnya diikutkan dengan hisabnya orang kaya, sebab hartanya banyak. Nah itu makanya Masya Allah kita tuh dianjurkan untuk bersikap dermawan, belajar. Bahkan dikatakan di sini, janganlah kamu menolak pengemis yang pertama kali meminta kepadamu pada hari itu, dan berhati-hatilah dari hal tersebut, karena mungkin dia adalah malaikat sebagai ujian dari Allah. Apakah kamu akan menjadi orang yang bersyukur atau mengkufuri nikmatnya? Jadi ada pengemis pertama yang datang minta-minta, hati-hati, itu ujian dari Allah. Dikatakan pula, berhati-hatilah kamu menolak pengemis yang mengetuk pintu rumahmu, karena barangkali itu adalah malaikat yang berwujud manusia untuk menguji apakah engkau orang yang dermawan, apakah orang yang bakhil. Ingat kisah Nabi menceritakan orang dari Israel yang botak sama kena penyakit kusta itu kan. Itu kan begitu, mereka sakit kayak begitu, minta dikasih karunia oleh Allah, disembuhkan, didatangkan malaikat berwujud manusia, disembuhkan yang buta kepalanya, tumbuh rambut, yang buta bisa melihat semuanya, dikasih harta semua, dikasih onta, dikasih sapi, dikasih kambing. Tapi malaikat kemudian datang lagi untuk mujilah, untuk minta jadi pengemis itu. Jadi kalau ada pengemis minta, hati-hati, jangan-jangan ini malaikat. Kancane dhewe. Atau hanya dia aku ngalami dari aku. Ternyata diapusi ternyata. Betul angeli. Jadi memang hati-hati. Kalau sudah minta-minta, hati-hati. Kalau teman-teman ada yang minjem, saranku tidak usah dipinjemi, dikasih saja sesuai keikhlasan. Tapi jangan dipinjemi. Pinjam urusannya tadi doa dan hubungan jadi tidak baik. Bener, zaman sekarang susah minjemi orang tuh agak sulit. Mending dikasih. Ya. Bagi saya urusan kurang beres sampai motornya disita di kono gitu. Motornya PMJ ini kan gara-gara kayak gitu. Urusannya itu urusannya. Padahal koncong ngaji dhewe lho PMJ ini. Jangan ruwet emang. Orang Jogja ini kota kecil kawan-kawan, teman-teman. Jadi kita itu melakukan penipuan, pengkhianatan, itu cepat tersebarnya. Orang pada tahu semua jelek, nama kita wis hancur, susah. Nama sudah hancur, orang udah nggak percaya, nggak dipercaya orang. Terus mau jualan apa dia? Jualan ini nggak dipercaya, jualan itu nggak dipercaya, susah. Jogja ini kota kecil, macam-macam. Jogja ini kota kecil, jadi gede oleh macam-macam. Seperti yang salah. Maksudnya janganlah kita tuh yang paling bernilai dari diri kita itu kan nama baik dan kepercayaan orang. Itu dijaga betul. Jangan nanti ngapusi orang, berkhianat, nipu orang, nah itu jangan. Nah, itu sudah jelek namanya, itu orang sulit untuk percaya lagi dengan kita. Dikatakan Nabi Isa alaihissalam berkata, barang siapa yang menolak seorang pengemis dengan sia-sia, mentelantarkan pengemis dengan sia-sia, minta kepadanya, maka malaikat tidak akan mendatangi rumahnya selama 7 hari sebagai sanksi untuknya. Sebagai sanksi 7 hari malaikat rahmat tidak akan datang kepadanya, tidak akan datang ke rumahnya. Rahmat, malaikat rahmat. Nah Israel tetap datang. Malaikat rahmat tidak akan datang sebagai hukuman. Dikatakan bahwa para salaf jika datang kepada mereka seorang pengemis, maka mereka akan memberinya dengan apa yang ada. Bahkan ada seorang salaf, ulama salaf tidak punya apa-apa, tetap membawa sebutir jarum sambil berkata, saya tidak bisa beri makanan dan uang, saya nggak punya makan, nggak punya uang, tapi saya bisa jahitkan bajumu yang robek. Itu tetap ngasihnya berupa menjahitkan bajunya pengemis yang robek-robek itu. Nah dulu kan pengemis ini tenanan masalahnya. Nah, sekarang ini pengemis ini kadang profesi. Tapi ya sekali lagi saya pernah tanya ini kepada seorang ulama, kan sekarang banyak profesi. Husnuzon itu lebih aman, lebih selamat daripada suuzon. Kata beliau gitu, husnuzon lebih selamat. Tanya seorang ulama di Madinah, saya tanya. Terus Abah Taifur juga bilang gini, Abah Taifur, hati-hati dengan semua orang yang ketemu. Mungkin ketemu pengemis, mungkin ketemu tukang becak, atau ketemu siapa aja jalan. Hati-hati.
Karena bisa jadi itu Nabi Khidir, kata Mbak Taifur. Bisa jadi itu Nabi Khidir yang menyerupakan seperti itu. Nabi Khidir. Maka hati-hati, jangan kita itu menyombongkan diri depan siapapun, angkuh di depan siapapun. Karena bisa jadi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala lewat para malaikatnya misalnya. Yang seperti itu. Jadi kita mesti harus hati-hati. Baik, mungkin demikian karena sudah adzan Isya, mungkin mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini, dan semoga kita semua dikaruniai oleh Allah sifat dermawan dan dijauhkan sifat bakhil. Amin Allahumma amin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.